Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai perkalian bilangan pecahan. Materi yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Jika kita mengalihkan bilangan 4 dan 3, itu sama artinya dengan menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali, sehingga bisa dituliskan sebagai berikut. 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 12. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 3 per 4 sama dengan menjumlahkan 3 per 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 9 per 4. Jika diubah menjadi pecahan campuran, memiliki nilai yang sama, yaitu dengan 21 per 4. Jadi, bentuk umum perkalian bilangan bulat dan pecahan dinyatakan dengan rumus A dikali B per C sama dengan A dikali B per C, dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Poin yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 2 per 5 dikali 4 per 7. Jika kita mengalihkan dua pecahan biasa, maka menyelesaikannya dengan mengalihkan pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 per 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi 2 per 5 dikali 4 per 7 hasilnya 8 per 35. Bentuk umum perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk rumus berikut, di mana A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D, dengan A, B, C, dan D bilangan bulat dan nilai B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Poin yang ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Hitunglah hasil dari perkalian-perkalian pecahan berikut ini. Soal yang pertama, 3 per 8 dikali 2, 1 per 5. Langkah pertama, pecahan biasa kita ubah pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya bukan? Yaitu kita mengalihkan penyebut dengan bilangan asli terlebih dahulu. 5 dikali 2 lalu ditambah dengan pembilangnya, ditambah 1. 5 dikali 2 hasilnya 10, ditambah 1 hasilnya 11. Jadi 3 per 8 dikali 2 1 per 5 sama dengan 3 per 8 dikali 11 per 5. Setelah berubah menjadi pecahan biasa, maka langsung bisa kita kalikan, yaitu 3 dikali 11 per 8 dikali 5, hasilnya 33 per 40. Soal yang kedua, 5 1 per 2 dikali 7 2 per 3. 5 1 per 2 senilai dengan 11 per 2 jika kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu 7 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 23 per 3. Setelah itu dikalikan 11 dikali 23 hasilnya 253 per 2 dikali 3 hasilnya 6. 253 per 6 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 42 1 per 6. Untuk perkalian pecahan-pecahan campuran berlaku aturan sebagai berikut. Jika P A per B dikali Q C per D, maka sama dengan P dikali B ditambah A per B. Penyebutnya tetap dikali Q dikali D ditambah C per D, dengan P, Q, A, B, C, dan D bilangan bulat. Lalu B dengan D tidak sama dengan 0.
Baik, sekarang kita masuki latihan soal. Soal yang pertama, hitunglah hasil dari perkalian pecahan berikut ini. Kita mulai dari poin A, 15 dikali 7 per 9. Maka langsung bisa kita kalikan 15 dikali 7 per 9. 15 dikali 7 hasilnya 105. 105 per 9. 105 per 9 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya? Ya, pada pecahan 105 per 9 bisa kita baca sebagai 105 dibagi 9. Maka kita bagi saja seperti biasa. 105 lalu dibagi 9. Nah, didapatkan hasil 11 yang mendekati. 11 dikali 9 hasilnya 99. Setelah itu kita kurangi. 105 dikurangi 99 hasilnya 6, sisa 6. Jadi, cara menuliskannya untuk menjadi pecahan campuran, dilihat urutannya. Yang pertama hasilnya 11, lalu 6 di sini, sisanya per 9. 9 itu pembaginya. Jadi hasilnya 105 per 9 sama dengan 11, 6 per 9. Cara yang kedua, untuk soal yang B, 23 per 4 dikali 2 per 5. 23 per 4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 2 hasilnya 8 ditambah 3, 11. 11 per 4 dikali 2 per 5. Dikalikan pembilang dengan pembilang, 11 dikali 2 hasilnya 22. Dengan 4 dikali 5 hasilnya 20. 22 per 20 kita ubah menjadi pecahan campuran seperti cara nomor 1. Nah, cara dengan pembagian biasa, maka 22 per 20 didapatkan hasil 12 per 20. Untuk poin yang C, 2 per 3 dikali 6 per 8 dikali 16 per 32. Ketiga pecahan tersebut sudah dalam bentuk pecahan biasa. Maka bisa langsung kita kalikan. 2 dikali 6, 12. 12 dikali 16 hasilnya 192. Selanjutnya penyebutnya 3 dikali 8 24. 24 dikali 32 hasilnya 768. 192 per 768 kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 192. Maka untuk pembilangnya 192 dibagi dengan 192. Ya, 192 hasilnya 1. Untuk penyebutnya 768 dibagi 192 hasilnya 4. Maka 192 per 768 sama dengan 1 per 4. Soal yang kedua, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Penyelesaiannya, kita permisalkan. Misal suatu bilangan dinotasikan dengan huruf N kecil. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya 48, bisa kita tuliskan sebagai berikut. 4 dikali N hasilnya 48. Maka kita dapat nilai N-nya. N sama dengan 48 per 4. Dapat dari mana? Nah, lihat. 4 di sini pindah ruas. Dari ruas kiri pindah ruas ke kanan. Karena dia operasi hitungnya perkalian, jika pindah ruas ke kanan berubah menjadi pembagian. Jadi nilai N-nya 48 per 4 atau 48 dibagi 4 hasilnya 12. Maka nilai N-nya sama dengan 12. Jadi 1/3 dari bilangan tersebut bagaimana? Tinggal kita kalikan 1/3 dikali N sama dengan 1/3 dikali 12. Hasilnya adalah 1 dikali 12, 12. 12 per 3 atau 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 4.
Jadi 1/3 dari bilangan N atau 1/3 dari bilangan 12 adalah 4. Jawabannya yang A. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.